Suara doa bersautan, lantunan ayat ruqyah bergema di ruangan sempit. Pak Halim, pemuka agama, menatap bocah laki-laki berusia 10 tahun yang menggeliat di lantai. Tubuh anak itu, Bagas, kejang-kejang, matanya hitam legam. Pak Halim berteriak, "Keluar kau dari tubuh anak ini, demi nama Allah!" Suara anak itu berubah berat. "Kau bukan tandinganku, manusia." Lalu lampu padam, jeritan terdengar. Saat terang kembali, darah berceceran di mana-mana. Ibu, ayah, dan 2 saudara Bagas tergorok. Pak Halim terpental di pojok ruangan, satu-satunya yang selamat. Berita pembunuhan itu viral. Daru, jurnalis muda, menatap layar komputer kantor redaksi dengan dahi berkerut. "Kau yang turun ke lapangan, Daru, wawancarai gadis yang mereka tangkap." "Gadis? Maksudnya siapa?" "Namanya Ningrum, remaja 17 tahun. Katanya dialah pelaku pembantaian." Daru diam sejenak. Ia tahu kasus itu bukan pembunuhan biasa. Pintu besi terbuka, bau disinfektan menusuk hidung. Perawat memandu Daru melewati koridor panjang. "Pasien ini tidak seperti yang lain, Pak. Dia jarang tidur, jarang makan, tapi selalu berbicara tentang perburuan." "Perburuan? Katanya dia memburu iblis." Daru menelan ludah. Ruang putih, sinar lampu redup. Di balik kaca, seorang gadis duduk tenang. Ningrum, mata tajam tapi tenang. "Kau Ningrum?" Ningrum tersenyum tipis. "Kau datang untuk mendengar kebenaran atau hanya mencari sensasi?" "Aku mencari kebenaran." Keheningan panjang. Ningrum menatap lurus ke arah Daru. "Mereka mati. Mereka mati karena iblis, bukan karena aku. Jadi, kau bukan pelaku?" "Aku penjagal, penjagal iblis." "Kau maksud pembunuh?" "Bukan manusia yang kubunuh, mereka yang menyusup ke tubuh manusia." "Tapi polisi bilang kau ada di TKP." "Aku datang untuk menyelamatkan mereka, tapi aku terlambat." Daru menemui Pak Halim, sang pemuka agama yang selamat. Pak Halim tampak trauma, matanya kosong. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" "Kami sedang ruqyah, tapi kekuatan yang keluar dari tubuh anak itu bukan jin biasa. Aku dengar suara perempuan muda di belakangku sebelum semuanya gelap." "Perempuan muda? Siapa?" "Dia bilang namanya Ningrum." Daru membuka rekaman wawancara di laptopnya malam itu. Suara Ningrum terdengar lembut tapi bergetar. "Mereka membuka pintu yang tak seharusnya. Aku hanya menutupnya." Tiba-tiba lampu kamarnya berkelip. Daru menatap layar. Wajah Ningrum tersenyum aneh di akhir rekaman. Pukul 2 pagi, Daru terbangun mendengar suara anak kecil tertawa di kamar mandi. Dia menyalakan senter. Uap air di cermin membentuk tulisan samar. "Pak Kunjara akan kembali." Keesokan harinya, Daru menelusuri arsip redaksi. Nama Pak Kunjara muncul di dokumen kuno. Seorang pemuja iblis dari Jawa Timur, hilang sejak tahun 1980-an. Ia dikenal pernah memimpin ritual pengorbanan anak-anak. Daru kembali ke RSJ. Ningrum sudah menunggunya. "Kau temukan namanya, bukan?" "Pak Kunjara?" Ningrum menatap kosong. "Dia masih hidup, dan dia yang memanggil iblis ke tubuh anak itu." "Bagaimana kau tahu?" "Karena
Aku pernah membunuhnya 2 kali. Ningrum menjelaskan, setiap kali iblis menguasai tubuh manusia, seorang penjagal akan dilahirkan. Roh manusia terpilih untuk memburu mereka. Ia bukan manusia biasa, tapi bukan pula makhluk gaib. Aku lahir dari kutukan. Aku penjagal ke-9, tapi mungkin yang terakhir. Tengah malam, RSJ Cendana geger. Pasien mengamuk, jeritan menggema. CCTV menampilkan bayangan hitam merayap di dinding. Perawat tewas dengan leher terpelintir. Daru berlari ke ruangan Ningrum. Kosong, hanya ada tulisan di tembok. Iblis telah dibuka. Daru mengikuti jejak darah keluar dari rumah sakit. Ia menemukan Ningrum di halaman belakang, berdiri dengan mata merah menyala. Dia sudah datang. Kau harus pergi. Siapa? Pak Kunjara. Dia memakai tubuh manusia sekarang. Keesokan paginya, Pak Halim dilaporkan hilang dari rumahnya. Polisi menemukan simbol aneh di dinding, sebuah kepala kambing dengan 3 lingkaran darah di sekitarnya. Simbol pemanggilan. Iya, dia sudah jadi wadah. Ningrum mengajak Daru ke pemakaman tua di pinggir kota. Tempat ini dulu tempat mereka mengikat iblis. Mereka siapa? Para penjagal sebelumku. Suara lirih terdengar di balik nisan. Tanah bergetar. Sosok hitam tinggi muncul. Wajahnya seperti Pak Halim. Pak Kunjara suara bergema. Akhirnya aku menemukanmu lagi, penjagal kecil. Ningrum menarik pisau ritual. Kau seharusnya tetap mati di neraka. Pertarungan batin terjadi. Suara jeritan menggema di tanah. Daru hanya bisa menatap. Tubuhnya kaku oleh ketakutan. Pak Kunjara menatap Daru dan berkata pelan, dia bukan manusia, nak. Dia pembawa maut. Setiap tempat yang dia datangi, manusia mati. Daru mulai ragu, apakah Ningrum benar-benar memburu iblis atau justru menjadi satu dengan mereka. Setelah pertarungan itu, Daru menemukan luka di dada Ningrum berbentuk segitiga terbalik. Apa ini? Tanda penjagal. Kami tak bisa mati, hanya dilahirkan ulang. Jadi kau bisa mati, tapi hidup lagi selama iblis masih ada. Daru dan Ningrum mendatangi rumah tempat keluarga Bagas tewas. Dinding berlumuran jamur, tapi aroma darah masih terasa. Daru menyalakan perekam. Kau yakin iblis masih di sini? Dia belum pergi. Dia menungguku. Cermin besar di ruangan tengah bergetar. Bayangan Pak Halim muncul di dalamnya. Lalu cermin retak dan sosok iblis keluar, mengerikan. Iblis mengerang. Kau membunuh tubuhku, tapi bukan jiwaku. Ningrum berteriak, kau tak akan kembali lagi. Rumah berguncang. Daru mencoba lari tapi pintu terkunci. Ningrum berhadapan dengan makhluk itu. Cahaya merah keluar dari matanya. Apa yang kau lakukan? Menjagal. Satu lagi. Suara doa dan jeritan bersautan. Cahaya membutakan pandangan. Ningrum menikam iblis itu, tapi tubuhnya sendiri ikut terbakar. Ningrum tersenyum lemah. Katakan pada dunia, aku bukan pembunuh. Polisi datang ke lokasi. Hanya Daru yang ditemukan. Rumah hancur sebagian, tapi di lantai terdapat tulisan gosok.
Kunjara belum mati. Daru menulis artikel dengan tangan gemetar. Judulnya Penjagal Iblis di Antara Iman dan Kegelapan. Namun, saat menutup laptopnya, di layar muncul pesan otomatis. Terima kasih sudah membantu aku, Daru. Dari akun atas nama Ningrum yang seharusnya sudah mati. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad seorang pria tua di sungai. Laporan forensik identik dengan Pak Halim, tapi usianya 93 tahun. Tubuhnya penuh bekas ritual dan di dadanya terukir tanda segitiga terbalik. Kegelapan tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tubuh. Dan selama itu terjadi, penjagal akan selalu kembali. Selesai.